Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia Zulianti dengan NPM 244040016. Di video kali ini saya akan membahas tentang elemen-elemen kurikulum. Selamat menyaksikan. Nah, dalam kurikulum seperti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka terdapat elemen-elemen kurikulum, yaitu komponen penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, elemen utamanya yaitu seperti standar kompetensi lulusan, standar isi, serta sistem zonasi dan domisili. Ketiga elemen ini memiliki peran besar dalam menentukan arah, isi, dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya kita memasuki elemen yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan atau bisa disingkat dengan SKL. SKL ini merupakan kriteria kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah ia menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. SKL mencakup 3 aspek utama yaitu yang pertama ada sikap. Sikap itu yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, keimanan, serta tanggung jawab. Yang kedua ada aspek pengetahuan. Aspek ini mencakup penguasaan materi pembelajaran. Dan yang ketiga ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini yang berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan aplikatif siswa. Tujuan SKL ini adalah untuk memastikan peserta didik memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang sesuai standar setelah menyelesaikan pendidikannya. Contohnya seperti siswa SMA mampu memahami materi pembelajaran, bersikap disiplin, dan dapat menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada elemen yang kedua, yaitu standar isi. Elemen ini merupakan kriteria yang mengatur ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi ini mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama, kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum ini yaitu landasan utama yang berisi tujuan, arah, dan prinsip pendidikan. Selanjutnya ada komponen yang kedua, yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini mengatur pembagian mata pelajaran, alokasi waktu, serta urutan pembelajaran. Lalu ada komponen yang ketiga yaitu beban belajar. Beban belajar ini yaitu jumlah waktu yang digunakan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dalam periode tertentu. Selanjutnya komponen yang terakhir adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini jadwal kegiatan belajar selama 1 tahun ajaran termasuk hari efektif, libur, serta hari ujian. Terus dengan adanya standar isi ini, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didiknya. Selanjutnya elemen yang terakhir itu zonasi dan domisili. Zonasi dan domisili ini adalah sistem dalam penerimaan peserta didik baru atau disingkat dengan PPDB yang didasarkan pada tempat tinggal siswanya. Zonasi itu merupakan pembagian wilayah tertentu sebagai dasar penerimaan siswa. Sedangkan domisili yaitu tempat tinggal resmi siswa yang dibuktikan dengan dokumen seperti kartu keluarga. Dengan adanya sistem ini dapat diwujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik, serta bertujuan agar siswa dapat bersekolah di lingkungan terdekat dari tempat tinggalnya, sehingga mengurangi kesenjangan antara sekolah yang dianggap favorit dan non-favorit. Nah, jadi kesimpulannya adalah SKL, standar isi, zonasi, dan domisili merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan. SKL itu sendiri berfungsi untuk menentukan kualitas lulusan, sedangkan standar isi mengatur materi pembelajaran, dan domisili serta zonasi berperan dalam pemerataan akses pendidikan. Keempatnya saling berkaitan dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Nah, jadi itulah dia pembahasan dari saya tentang elemen-elemen kurikulum yang ada di Indonesia. Saya akhiri,
Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.